Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, atau malam saya ucapkan kepada Ibu Julisar dan teman-teman semua, mungkin yang sedang menonton video presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas K TSI hari Rabu 13.30 akan mempresentasikan proyek yang telah kami diskusikan bersama tentang the Tech Driven Organization, dampak artificial intelligence dan automatization pada transformasi perusahaan. Tapi sebelum itu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan proyek tugas akhir ini berupa artikel yang berjudul The Tech Driver Organization, dampak AI dan automatization pada transformasi perusahaan. Jadi proyek ini kami susun sebagai salah satu bentuk pendalaman materi, pemahaman kritis, serta analisis dalam mata kuliah teknologi dan sistem informasi yang dibimbing oleh Ibu Jelisa. Perkembangan teknologi digital, khususnya AI dan automatization, telah mengubah cara perusahaan menjalankan aktivitas operasional, mengelola informasi, serta mengambil keputusan bisnis. Integrasi teknologi ini melahirkan organisasi yang semakin berbasis data dan otomatisasi, sehingga mampu beroperasi lebih cepat, efisien, dan adaptif. Namun, transformasi tersebut juga menghadirkan tantangan baru untuk kita semua, seperti isu privasi data, keamanan sistem, kesiapan sumber daya manusia, serta potensi tergesernya peran tertentu pada perusahaan. Dan melalui proyek ini, kami berupaya membahas bagaimana AI dan automation mempengaruhi proses transformasi perusahaan secara menyeluruh, serta meninjau langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif di era digital. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Julisar atas bimbingan, ilmu, dan arahan yang telah diberikan selama proses perkuliahan maupun penyusunan dari proyek kami ini. Semoga proyek yang kami buat dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pembaca teman-teman kelas kami mengenai dinamika perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam dunia bisnis modern. Boleh di next. Boleh. Ya. Baik, yang nama kata saya, maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adrina Zaira dengan NIM 2024-60214. Perkenalkan, nama saya Mutia Najla dengan NIM 2024-60211. Perkenalkan, nama saya Kaila Ramadhani dengan NIM 2024-6013. Perkenalkan, nama saya Elvira Rosadi dengan NIM 2024-60208. Perkenalkan, nama saya Rionaldo Dwi Putra Distira dengan NIM 2023-60102. Perkenalkan, nama saya Jaki Ajiansyah dengan NIM 2024-60175. Boleh di next slide-nya, operator. Oke, baik. Sebelum kami akan membahas lebih lanjut mengenai proyek kami ini, kami akan mempresentasikan mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi yang membelakangi kami atau yang menjadikan alasan kami untuk membuat proyek ini salah satunya adalah tentang transformasi digital dan pergeseran ke tech-driven organization. Perkembangan teknologi digital memaksa seluruh sektor mulai dari bisnis besar hingga pemerintahan untuk beradaptasi cepat karena teknologi kini menjadi kunci dari keberhasilan. Cara kerja tradisional tidak lagi memadai di tengah kompetisi yang semakin kompleks dan tuntutan konsumen terhadap layanan yang cepat, personal, dan digital. Terjadi pergeseran dari teknologi sebagai supporting tool menjadi fondasi utama sebuah organisasi. Dan dalam tech-driven organization, teknologi menjadi pusat strategi bisnis, operasional, inovasi, dan interaksi pelanggan. Sehingga kemampuan digital yang kuat membuat organisasi lebih responsif, adaptif, dan kompetitif di era modern. Boleh next, apa?
Nah, yang kedua juga karena peran AI dan automation dalam transformasi organisasi. Jadi, AI sendiri itu memungkinkan analitik data lanjutan, prediksi pasar, dan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Sementara automation atau otomatisasi menggantikan tugas rutin, mengurangi error, mempercepat proses, dan menekan adanya biaya. Menurut Reiner and Friends, 2023, teknologi berperan sebagai supporting business dan transforming business dengan mengubah efisiensi, struktur, serta model bisnis. Dampaknya terlihat pada digital banking, robotika manufaktur, dan algoritma rekomendasi. Sehingga organisasi yang memanfaatkan AI dan automation mampu membangun keunggulan kompetitif dan menciptakan nilai yang lebih relevan di era digital pada saat ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke landasan teori, di mana yang pertama itu ada sistem informasi bisnis. Jadi, sekarang itu sistem informasi bisnis tidak hanya jadi alat administrasi, tapi sudah menjadi bagian penting yang menentukan cara perusahaan bekerja dan bersaing. Nah, sistem ini juga mempengaruhi kekuasaan di organisasi atau perusahaan. Bagian yang memegang data biasanya punya pengaruh lebih besar. Nah, sistem informasi membuat proses lebih transparan. Namun juga bisa menjadi alat pengawasan karena kinerja karyawan dapat dipantau terus-menerus. Banyak perusahaan bahkan mengubah cara kerja agar sesuai dengan sistem yang digunakan. Selain itu, membantu transaksi dan mengelola data, sistem informasi juga menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, itu ada proses kerja jadi seragam, sehingga kreativitas kadang terbatas. Yang kedua, ada fleksibilitas berkurang, karena karyawan harus mengikuti alur sistem yang kaku. Yang ketiga, ada kontrol manajemen meningkat lewat dashboard dan analitik real-time. Intinya, sistem informasi bukan hanya alat, tetapi faktor yang membentuk budaya, cara kerja, dan strategi perusahaan. Perusahaan yang tidak memahami hal ini biasanya gagal dalam transformasi digital. Boleh do next. Yang kedua itu ada test-driven organization, di mana bukan sekedar perusahaan yang memakai teknologi, tetapi perusahaan yang menjadikan teknologi sebagai dasar cara berpikir dan penentu arah strategi. Nah, konsekuensi utamanya itu yang pertama ada perubahan budaya organisasi. Jadi perusahaan harus berubah dari gaya kerja yang kaku dan hierarkis menjadi lebih cepat, bereksperimen, dan tidak takut gagal. Banyak perusahaan Indonesia kesulitan karena budaya kerja masih birokratis. Yang kedua itu ada ketergantungan pada data, yaitu keputusan bisnis mulai dari marketing sampai HR dibuat berdasarkan analitik, namun hal ini menimbulkan masalah, seperti tidak semua keputusan bisa dijelaskan dengan angka, data bisa bias, dan organisasi bisa kehilangan intuisi. Yang ketiga itu ada automation first mindset. Jadi perusahaan mendorong otomatisasi untuk efisiensi, tapi otomatisasi juga mengancam pekerjaan tertentu. Jika dilakukan terlalu cepat tanpa program reskilling, otomatisasi bisa menimbulkan penolakan dan menurunkan moral karyawan. Yang keempat itu ada strategi ditentukan digital capability. Perusahaan seperti Amazon atau Grab menang bukan karena produknya yang paling bagus, tapi karena mereka punya data kuat, tingkat otomatisasi tinggi, dan kemampuan AI yang unggul. Jadi intinya test-driven organization adalah perusahaan yang menjadikan teknologi sebagai fondasi utama dalam menciptakan nilai dan keunggulan, bukan hanya sebagai alat pendukung. Boleh di next? Oke, yang ketiga itu ada artificial intelligence atau AI. AI ini awalnya didefinisikan sebagai sistem yang mampu bertindak rasional berdasarkan persepsi. Namun, dalam bisnis AI telah menjadi kekuatan yang mengubah hubungan antara manusia, pekerjaan, dan organisasi, di mana AI itu yang pertama sebagai pengambilan keputusan. Perusahaan menggunakan AI untuk menentukan harga, mengatur logistik, dan menyaring kandidat, memprediksi permintaan, atau mengontrol produksi. Nah, ketika keputusan penting dialihkan ke algoritma, muncul isu tentang siapa yang bertanggung jawab jika AI salah, serta bagaimana memastikan keputusan tetap transparan karena
transparan. Karena itu, explainable AI menjadi krusial. Yang kedua itu ada AI sebagai mekanisme pengawasan. Jadi AI banyak dipakai untuk memonitor perilaku konsumen, produktivitas karyawan, keamanan sistem, dan komunikasi internal. Hal ini melahirkan algoritmik manajemen di mana perilaku kerja diatur sistem, bukan atasan manusia. Meski akurat, pendekatan ini dapat meningkatkan tekanan dan mengurangi karyawan. Yang ketiga itu ada AI sebagai mesin personalisasi. Jadi platform seperti TikTok, Spotify, dan Shopee mengandalkan AI untuk memprediksi preferensi pengguna. Namun, personalisasi ekstrim dapat menciptakan isolasi informasi, manipulasi perilaku, dan ketergantungan digital. Menunjukkan bahwa AI bukan hanya memprediksi manusia, tetapi juga membentuknya. Yang keempat itu AI sebagai disrupsi struktural. AI menggeser kompetensi penting di organisasi dengan menggantikan pekerjaan analitis melalui machine learning, automated insight system, dan generative AI. Dampaknya, AI tidak hanya menggantikan pekerjaan operasional, tetapi juga sebagian pekerjaan kognitif yang sebelumnya dianggap bernilai tinggi. Boleh di next? Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang Robotic Process Automation atau RPA. RPA adalah teknologi software yang otomatis menjalankan tugas-tugas rutin dan berbasis aturan. Bot RPA bekerja seperti robot digital yang meniru aktivitas manusia di komputer seperti input data, cek data, pindah file, atau isi form. Tujuan utamanya adalah membuat proses lebih cepat, efisien, dan mengurangi pekerjaan manual yang memakan waktu. Selanjutnya, cara kerja RPA pada dasarnya terbagi menjadi dua mekanisme utama. Yang pertama yaitu integrasi API. Pada metode ini, RPA berkomunikasi langsung dengan aplikasi melalui API. Bot dapat mengirim perintah otomatis dan mengakses data lintas sistem, termasuk aplikasi yang awalnya tidak terhubung. Yang kedua yaitu interaksi user interface. Metode ini membuat bot meniru tindakan manusia seperti klik, mengetik, membuka aplikasi, dan mengisi dokumen. Pendekatan ini berguna untuk sistem lama yang belum memiliki API. Dengan dua mekanisme tersebut, RPA mampu beroperasi fleksibel baik di aplikasi modern maupun sistem lama. Next. Selanjutnya, tujuan dan fungsi dari RPA atau Robotic Process Automation. Pertama, RPA digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang repetitif, seperti input data, verifikasi, dan pembuatan laporan. Jadi, pekerjaan manual yang memakan waktu bisa dilakukan otomatis oleh bot. Kedua, RPA membantu mengurangi beban kerja operasional. Dengan pekerjaan rutin sudah ditangani bot, SDM bisa lebih fokus pada analisis, inovasi, dan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran manusia. Ketiga, penggunaan RPA meningkatkan efisiensi dan akurasi karena bot bekerja selama 24 jam non-stop dan mengurangi aturan yang sama setiap waktu. Hasilnya lebih konsisten dan minim kesalahan. Keempat, RPA juga memudahkan integrasi antar sistem yang berbeda tanpa perlu mengubah aplikasi ini. Jadi perusahaan tidak perlu melakukan upgrade besar-besaran untuk bisa menghubungkan data. Secara keseluruhan, RPA membantu perusahaan bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efisien. Boleh di next. Selanjutnya ada beberapa karakteristik utama dari RPA. Yang pertama, RPA bersifat rule-based. Artinya, bot bekerja mengikuti aturan atau langkah-langkah yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, proses sangat terstruktur. Kedua, pengguna RPA tidak membutuhkan perubahan besar pada sistem. Kita bisa memasukkan bot ke dalam proses yang sudah berjalan tanpa harus melakukan upgrade aplikasi secara keseluruhan. Ketiga, RPA mampu memproses volume pekerjaan yang besar dalam waktu singkat. Ini membuat
sangat efektif untuk tugas-tugas yang repetitif dan membutuhkan kecepatan. Keempat, bot RPA dapat meniru interaksi manusia terhadap komputer, seperti klik, mengetik, atau membuka aplikasi. Ini membuatnya fleksibel untuk digunakan pada banyak jenis pekerjaan. Yang terakhir, RPA termasuk teknologi yang cepat dikembangkan. Biasanya bot bisa dibuat dalam hitungan minggu, sehingga implementasinya relatif lebih cepat dibanding pengembangan sistem baru. Jadi, secara keseluruhan, karakteristik inilah yang membuat RPA populer dan mudah diterapkan dalam berbagai proses bisnis. Boleh di next? Selanjutnya ada beberapa fungsi utama otomasi termasuk AI, machine learning, RPA, dan workflow digital dalam operasional bisnis. Pertama, otomasi membantu mengurangi biaya karena banyak pekerjaan manual bisa digantikan oleh sistem yang bekerja otomatis, lebih cepat dan lebih konsisten. Kedua, otomasi meningkatkan produktivitas. Proses yang sebelumnya memakan waktu lama bisa diselesaikan dalam hitungan detik, sehingga karyawan bisa fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai. Ketiga, otomasi dapat memberikan insight berbasis data yang lebih akurat, karena data diproses secara otomatis. Hasil analisisnya lebih cepat dan dapat mendukung pengambilan keputusan. Keempat, otomasi juga meningkatkan pengalaman karyawan, pelanggan, dan mitra. Contohnya, proses yang lebih cepat dan minim error membuat layanan jadi lebih nyaman. Kelima, otomasi berperan dalam memperkuat keputusan strategis karena manajemen memiliki data yang lebih lengkap dan real-time. Terakhir, otomasi mendorong organisasi menuju konsep AI first, di mana teknologi menjadi dasar dalam operasional dan strategi perusahaan. Secara keseluruhan, otomasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendorong transportasi bisnis ke arah yang lebih cerdas dan modern. Boleh di next? Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif dan teknologi. Bagaimana teknologi berperan dalam menciptakan competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Pertama, competitive advantage adalah kemampuan organisasi memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan pesaing. Nilai ini bisa berupa biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih baik, layanan yang lebih cepat, ataupun inovasi. Teknologi menjadi kunci karena mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses, dan memperbaiki pengalaman pelanggan. Selanjutnya, teknologi berperan sebagai strategic enabler. Artinya, teknologi bukan hanya alat pendukung, tetapi menjadi pendorong strategi bisnis. Dengan teknologi, perusahaan bisa memproses data lebih cepat, menurunkan biaya operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan menciptakan inovasi baru. Ada dua model yang menggunakan peran ini. Yang pertama yaitu dalam Five Force. Teknologi membantu memperkuat posisi perusahaan, misalnya dengan menekan ancaman pesaing baru, mengurangi ancaman produk substitusi, serta memperkecil daya tawar pemasok maupun pembeli. Yang kedua yaitu dalam value chain. Teknologi memberi nilai tambah pada setiap aktivitas perusahaan, mulai dari produksi, logistik, pemasaran, hingga layanan pelanggan. Melalui otomatisasi, digitalisasi, dan analitik. Secara keseluruhan, teknologi menjadi elemen penting agar perusahaan bisa bertahan, bersaing, dan terus menciptakan nilai di pasar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi di slide ini kita akan membahas tentang peran AI dan otomatisasi dalam test-driven organization. Nah, jadi perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir ini benar-benar mengubah cara organisasi bekerja. Teknologi sekarang bukan cuma jadi alat bantu, tapi udah jadi fondasi utama buat menjalankan operasional bisnis. Karena itu, perusahaan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih mengandalkan data dalam setiap keputusan. Artificial intelligence dan otomatisasi jadi dua kekuatan besar yang mendorong perubahan ini. AI memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data dalam jumlah besar, mengenali pola, dan memberikan insight secara real time.
Ini membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Sementara itu, otomatisasi mempercepat proses kerja dengan mengambil alih tugas-tugas yang repetitif, sehingga efisiensi meningkat dan risiko kesalahan menurun. Ketika AI udah masuk ke dalam proses perusahaan, muncullah yang disebut tech-driven company. Di tahap ini, teknologi bukan cuma jadi pendukung, tapi jadi mesin utama yang menggerakkan strategi bisnis. Dampaknya bisa dilihat di banyak sisi. Dalam data analisis, AI membantu perusahaan memahami kebutuhan pasar, kebiasaan pelanggan, dan tren bisnis. Dalam produk dan servis, teknologi bikin inovasi lebih cepat dan layanan makin personal. Di bagian research, AI mendukung proses rekrutmen, manajemen kinerja, sampai pelatihan berdasarkan kebutuhan kompetensi. Selain itu, perusahaan dapat corporate advantage karena bisa bersaing lebih efektif dengan kecepatan dan ketetapan lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang belum melakukan transformasi digital. Dari sisi efisiensi, otomatisasi ini dapat menurunkan biaya operasional dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Semua aspek ini saling terhubung dan menciptakan ekosistem kerja yang lebih adaptif dan siap menghadapi perubahan. Tapi perlu diingat, transformasi ini juga punya tantangan. Perusahaan butuh kemampuan baru, sistem keamanan data yang lebih kuat, dan budaya kerja yang siap beradaptasi. Supaya teknologi bisa dimanfaatkan secara maksimal, manusia dan teknologi harus bisa bekerja berdampingan. Dengan memahami peran AI dan otomatis ini, kita bisa melihat bagaimana organisasi bergerak menuju tech-driven organization, yaitu perusahaan yang menjadikan teknologi sebagai penggerak utama inovasi, keunggulan kompetitif, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Next. Nah, di bagian pertama ini, kita membahas bagaimana AI dan otomatisasi itu jadi penggerak utama dalam meningkatkan efisiensi operasional dan optimalisasi proses dalam organisasi ini. AI dan otomatisasi itu bekerja dengan menghilangkan tugas-tugas yang berulang, sehingga perusahaan bisa mengurangi pekerjaan manual yang biasanya memakan waktu. Dengan otomatisasi, biaya operasional juga bisa ditekan karena banyaknya proses yang tadinya harus dikerjakan manusia bisa dilakukan sistem secara cepat dan konsisten. Teknologi seperti RPA atau Robotic Process Automation bisa menjalankan aktivitas administrasi, memproses data, sampai memonitor operasional dengan akurasi tinggi. Kesalahan. Hasilnya, tenaga manusia itu bisa dialihkan ke pekerjaan yang lebih strategis dan bernilai tambah lebih tinggi. AI juga punya peran penting dalam analisis operasional secara real time. Dengan kemampuan menganalisis data secara langsung, perusahaan bisa tahu hambatan, kebutuhan, atau peluang perbaikan pada saat itu juga. Dengan demikian, hal ini bikin perusahaan itu bisa mengoptimalisasi proses jadi berkelanjutan, baik dari sisi alur kerja ataupun dari penggunaan sumber daya maupun waktu. Nah, salah satu contohnya di sini adalah face recognition. Jadi salah satu contoh penerapan AI yang paling kelihatan ini, teknologi ini itu bisa mengidentifikasi dan memverifikasi wajah otomatis, mulai dari proses capturing, extracting, dan comparing sampai matching. Contoh ini juga bisa nunjukin gimana AI itu bisa menggantikan proses manual dengan sistem yang jauh lebih cepat, akurat, dan aman. Secara keseluruhan, integrasi AI ini dan otomatisasinya bikin organisasi itu jadi lebih produktif, lebih responsif, dan punya standar operasional yang lebih konsisten. Next. Nah, lalu yang kedua, kita juga bisa melihat bagaimana AI ini berperan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Salah satu ciri utama dari tech-driven organization adalah setiap keputusan manajerial dibuat berdasarkan data dan bukan cuma perasaan atau intuisi. Dengan algoritma machine learning, AI bisa menganalisis berbagai macam informasi seperti tren pasar, perubahan permintaan pelanggan, sampai potensi risiko bisnis. Analisis ini juga nggak cuma melihat masa lalu dan kondisi sekarang, tapi juga memprediksi apa yang mungkin terjadi di depan. Hasilnya, manajemen bisa mengambil keputusan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih relevan dengan perubahan yang terjadi. Contohnya di sini adalah perusahaan retail itu menggunakan Google Vertex AI untuk menganalisis data penjualan, pola belanja pelanggan, dan musiman. Dari analisis tersebut, perusahaan bisa memprediksi permintaannya, mengatur stok, dan merencanakan strategi penjualan dengan lebih efektif. Di dalam konteks ini, AI itu bukan cuma jadi alat analisis data, tapi juga jadi decision support system yang meningkatkan kualitas keputusan strategis organisasi. Dengan insight yang lebih akurat,
perusahaan bisa merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan membuat perencanaan lebih matang. Next. Lalu di bagian ini juga AI itu bisa mendorong inovasi produk dan layanan di dalam tech-driven organization. AI memberikan kemampuan yang baru bikin perusahaan itu bisa menciptakan nilai yang sebelumnya susah atau bahkan nggak mungkin dicapai dengan cara tradisional. AI memungkinkan perusahaan merancang produk atau layanan yang lebih cerdas, lebih personal, dan lebih adaptif. Caranya itu adalah dengan memanfaatkan data pelanggan untuk membangun fitur prediktif yang bisa menyesuaikan kebutuhan atau perilaku pengguna. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang preferensi pelanggan, perusahaan itu akibatnya bisa menghadirkan solusi digital yang lebih relevan dan responsif. Transformasi ini juga nggak memperbaiki produk atau layanan yang sudah ada, tapi juga mendorong lahirnya model bisnis yang baru berbasis AI. Perusahaan itu bisa bikin layanan yang otomatis memberikan rekomendasi, memprediksi kebutuhan pelanggan, atau menyesuaikan tampilan dan fungsi produk secara real time. Contohnya itu bisa dilihat dari sistem rekomendasi seperti Shopee. Platform ini tuh menggunakan analisis data pengguna buat memahami pola belanja dan preferensi tiap individu. Dari situ, AI menampilkan rekomendasi produk-produk yang benar-benar personal dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pendekatan ini juga bukan cuma meningkatkan pengalaman pelanggan, tapi juga terbukti meningkatkan penjualan, karena pengguna lebih cepat menemukan produk yang mereka cari. Secara keseluruhan, AI membantu perusahaan menciptakan inovasi yang lebih terarah, lebih relevan, dan berbasis data, sehingga produk dan layanannya jadi lebih unggul dan kompetitif. Next. Oke. Terus AI itu juga nggak menggantikan manusia sepenuhnya, tapi mengubah bentuk pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan manual yang repetitif dan administratif makin banyak diambil alih oleh sistem otomatis. Akibatnya peran sumber daya manusia bergeser ke pekerjaan yang lebih analitis, strategis, kreatif, dan membutuhkan kemampuan yang mengambil keputusan yang lebih kompleks. Di tech-driven organization, manusia itu justru punya peran penting, tapi perannya berbeda. SDM dituntut punya kompetensi baru seperti memahami dasar-dasar AI, kemampuan membaca dan interpretasi data, dan kemampuan bekerja bareng sistem otomatis. Ini bikin tuntutan kompetensi jauh lebih tinggi dibandingkan struktur organisasi tradisional. Next. Oke, jadi tadi kan kita udah ngebahas bagaimana AI ini bisa membantu organisasi ya terhadap operasionalnya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah si perusahaan ini atau organisasi itu bisa dia bisa memperkuat posisinya di dalam persaingan. Jadi di poin ini juga AI itu bisa memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan. Di era digital, perusahaan itu bukan cuma bersaing soal produk atau harga, dan juga soal kemampuan atau memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai yang susah untuk ditiru kompetitor. Pertama, AI itu berkontribusi pada efisiensi biaya atau cost leadership. Dengan otomatisasi proses operasional, perusahaan itu bisa mengurangi biaya tenaga kerja untuk tugas-tugas yang berulang, menekan biaya kesalahan, dan mempercepat alur kerja. Hasilnya adalah perusahaan itu bisa menawarkan produk atau layanan dengan harga lebih kompetitif tanpa menurunkan kualitas. Yang kedua itu, AI memungkinkan perusahaan untuk menciptakan inovasi atau layanan yang lebih personalisasi, yang jadi dasar strategi diferensiasi. AI juga bisa memahami perilaku pelanggan, memprediksi kebutuhan mereka, dan memberikan rekomendasi yang lebih relevan secara personal. Ini memberikan pengalaman pengguna yang jauh lebih baik dan lebih sulit ditiru kompetitor yang belum punya kemampuan analitik sebesar itu. Ketiga, AI memberikan keunggulan dalam skalabilitas bisnis. Banyak proses berbasis AI bisa diperbesar tanpa biaya tambahan yang terlalu signifikan. Misalnya, chatbot bisa melayani ribuan pelanggan sekaligus tanpa perlu menambah staf baru. Sistem rekomendasi bisa bekerja untuk jutaan pengguna tanpa menambahkan tim operasional. Keempat, integrasi AI bisa menciptakan hambatan baru atau entry barrier yang kuat bagi kompetitor. Untuk menjalankan AI yang efektif, perusahaan butuh akses data besar, infrastruktur digital yang matang, dan talenta yang kompeten dalam data science dan machine learning. Tiga hal ini nggak mudah didapat dalam waktu singkat. Artinya, perusahaan yang lebih dulu mengembangkan kemampuan AI akan punya posisi kompetitif yang sulit dikejar. Secara keseluruhan,
AI itu bukan cuma alat profesional, tapi udah jadi aset strategis perusahaan. AI menciptakan keunggulan jangka panjang yang sulit untuk ditiru, karena melibatkan kombinasi data, algoritma, dan proses bisnis dan pengetahuan organisasi yang begitu dalam. Dengan begitu, perusahaan bisa memperkuat posisinya dalam persaingan global dan tetap bertahan di tengah perubahan pasar yang lebih cepat. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya bagaimana sih dampak AI dan automation itu terhadap SDM dan juga struktur organisasi? Nah, jadi perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI itu telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam praktik MSDM. Nah, AI itu telah menawarkan solusi yang lebih efisien, efektif, dan objektif dalam mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Nah, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh McKinsey oleh Global Institute pada tahun 2021, penerapan AI dalam praktik MSDM itu dapat meningkatkan produktivitas karyawan hingga 40%. Nah, hal ini itu akan menjadi daya tarik bagi organisasi untuk menerapkan teknologi AI untuk beberapa fungsi MSDM seperti perekrutan, pengembangan karyawan, dan manajemen kinerja. Nah, area-area utama di MSDM yang mengalami perubahan signifikan oleh penerapan AI dan automation, yang pertama di sini ada perubahan perekrutan dan seleksi. Nah, dalam konteks MSDM, AI itu secara fundamental meningkatkan efisiensi proses, terutama dalam perekrutan dan seleksi, dengan mengoptimalisasi penyaringan resume dan menjalankan analisis prediktif untuk identifikasi kandidat. Penggunaan chatbot AI dan sistem natural language processing atau NLP juga bisa mempercepat proses dan diklaim mengurangi unconscious bias. Itu adalah bias yang tidak diketahui. Nah, namun hal ini juga membawa tantangan signifikan terkait potensi bias algoritma jika data pelatihan tidak representatif, serta isu krusial mengenai privasi data karyawan. Nah, yang kedua, di area yang kedua ini ada pengembangan karyawan. Nah, AI itu berperan vital dalam pengembangan karyawan dan juga manajemen kinerja. Sistem rekomendasi AI itu memungkinkan prosesi program pembelajaran, sementara virtual reality atau augmented reality yang diperkuat AI menciptakan simulasi pelatihan yang lebih realistis dan juga interaktif. Yang ketiga di sini ada manajemen kinerja. Nah, dalam manajemen kinerja, AI itu memfasilitasi penilaian yang lebih objektif dan real time melalui analisis data komprehensif. Nah, meski demikian, penting untuk mempertahankan elemen manusia dalam penilaian guna memastikan konteks dan nuansanya yang mungkin luput dari sistem. Jadi, AI itu memiliki potensi besar untuk mentransformasi praktik MSDM. Teknologi ini itu tidak boleh dilihat sebagai solusi universal karena bisa memberikan dampak-dampak resiko seperti privasi data karyawan dan juga beberapa tantangan etis dan praktis lainnya. Nah, AI itu harus dipandang sebagai alat yang memperkuat, bukan menggantikan penilaian dan keahlian manusia dalam MSDM. Jadi keseimbangan antara efisiensi yang ditawarkan oleh AI dan sentuhan manusia yang diperlukan dalam mengelola MSDM itu menjadi kunci keberhasilan MSDM di era digital ini. Selanjutnya. Nah, dampak AI dan automation terhadap struktur organisasi itu, jadi adopsi AI itu memiliki hubungan timbal balik dengan struktur organisasi. Jadi struktur yang birokratis, kaku, dan terkotak dalam silo data itu cenderung itu menghambat penerapan AI. Sementara struktur yang agile itu lebih mendukung inovasi dan respon cepat terhadap perubahan. Jadi adopsi AI itu dapat mengubah pemanfaatan SDM yang memunculkan peran baru serta mendorong redesign struktur organisasi. Nah, transformasi organisasi itu terkait AI itu bersifat dinamis dan perubahan peran untuk struktur akan terus berkembang seiring peningkatan penggunaan teknologi AI. Selanjutnya. Nah, jadi bagaimana dampak AI dan automation terhadap keunggulan kompetitif perusahaan? Nah, jadi integrasi AI dan otomasi itu ke dalam model bisnis itu memungkinkan perusahaan tidak sekedar meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga menciptakan dan mempertahankan keunggulan bersaing secara berkelanjutan.
Jadi perusahaan yang mampu memanfaatkan AI dengan tepat bisa melakukan value creation and appropriation. Artinya itu AI tidak hanya menurunkan biaya dan meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan perusahaan menghasilkan nilai baru dari data dan skala operasi. Dengan memanfaatkan efek jaringan data atau data network effects, serta menata ulang arsitektur model berbisnis di sekitar AI, perusahaan dapat mendesain layanan atau produk yang lebih personal, responsif, dan juga beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar. Nah, jadi salah satunya itu adalah peningkatan efisiensi operasional sebagai fondasi daya saing. Jadi salah satu kontribusi terbesar AI itu terhadap keunggulan kompetitif itu terletak pada kemampuannya mempercepat proses operasional secara signifikan. Jadi AI dan automation itu dapat mengurangi pekerjaan manual yang repetitif, mempercepat alur kerja dan meminimalkan kesalahan manusia. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis data yang lebih tajam. Belum di next. Jadi AI itu memberi perusahaan kemampuan untuk membuat keputusan yang dengan akurasi yang lebih tinggi dengan pemrosesan big data. Jadi dengan analisis prediktif, machine learning, dan pemrosesan data secara real time, perusahaan dapat mengidentifikasikan peluang pasar, memprediksi permintaan pelanggan, hingga mendeteksi potensi resiko jauh lebih cepat. Lanjutnya. Selanjutnya ada personalisasi pengalaman pelanggan sebagai diferensiasi utama. Jadi dalam era digital, pelanggan itu menginginkan pengalaman yang cepat, relevan, dan dipersonalisasi. Nah, AI ini itu memungkinkan perusahaan memahami pola perilaku pelanggan secara mendalam, mulai dari preferensi produk, kebiasaan belanja, hingga kecenderungan psikologis. Nah, melalui algoritma rekomendasi dan chatbot cerdas, dan juga sistem pengalaman pelanggan otomatis, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih tepat sasaran. Nah, personalisasi ini tujuannya untuk menciptakan hubungan emosional antara pelanggan dan juga perusahaan, yang pada akhirnya itu akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada inovasi produk dan model bisnis baru. Jadi AI dan automation itu membuka peluang bagi perusahaan untuk menciptakan inovasi produk dan model bisnis baru. Nah, teknologi ini itu memungkinkan perusahaan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, lalu memprediksi tren masa depan dan menciptakan solusi inovatif yang memadukan data, otomatisasi, dan pengalaman digital. Yang selanjutnya ada optimalisasi rantai pasok dan produksi untuk keunggulan kompetitif jangka panjang. Jadi AI itu membantu perusahaan meramalkan permintaan secara lebih akurat, lalu mengoptimalkan distribusi logistik, serta meminimalkan resiko keterlambatan. Nah, automation di lini produksi ini juga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya kesalahan. Jadi dengan menggabungkan data real time, sensor Internet of Things, dan sistem prediktif, rantai pasok ini dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya. Selanjutnya ada adaptasi perusahaan terhadap perubahan pasar yang lebih cepat. Jadi AI itu memperkuat kemampuan organisasi untuk membaca perubahan pasar lebih cepat. Permintaan konsumen juga perilaku kompetitor maupun kondisi makroekonomi. Jadi teknologi ini itu memungkinkan perusahaan merespon dinamika bisnis secara real time, mulai dari penyesuaian strategi pemasaran, harga produk, hingga inovasi layanan baru. Nah, kecepatan adaptasi ini itu akan menjadi keunggulan kompetitif yang sangat penting di era digital, di mana perusahaan yang lambat merespon itu seringkali tertinggal dan sulit mengejar kompetitornya. Selanjutnya, ada penguatan sistem keamanan, deteksi risiko, dan stabilitas operasional. Jadi, AI itu memungkinkan deteksi ancaman cyber yang secara lebih cepat melalui analisis pola anomali dan mengidentifikasikan aktivitas mencurigakan. Nah, selain itu, automation itu juga membantu perusahaan menjaga stabilitas operasional dengan meminimalkan human error dan meningkatkan ketahanan sistem. Yang terakhir, ada transformasi budaya organisasi menuju keunggulan inovatif. Nah, jadi integrasi AI dan automation itu tidak hanya mengubah proses bisnis, tapi juga membentuk budaya organisasi yang baru
yang lebih analitis, adaptif, kolaboratif, dan juga berbasis inovasi. Selanjutnya. Nah, meskipun AI dan automation menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, akurat, dan inovasi dalam produk, penerapannya itu tidak bisa terlepas dari sejumlah tantangan dan resiko yang kompleks. Nah, salah satunya ini adalah resiko bias dan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ini itu merupakan tantangan terbesar dari penerapan AI dalam ke organisasi, karena karena AI itu dapat mengandung pola yang diskriminatif, jadi sistem dan dapat menciptakan bias. Sistem itu dapat merugikan kelompok tertentu. Ini ya, kurangnya transparansi dan masalah black box. Jadi banyak model AI yang bekerja dengan cara yang kompleks dan sulit dipahami. Nah, hal ini itu menyebabkan munculnya fenomena black box, yaitu kondisi ketika suatu sistem menghasilkan keputusan tanpa memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses di baliknya. Nah, kurangnya keterbukaan ini dapat menurunkan akuntabilitas dan memicu ketidakpercayaan dari stakeholder. Nah, transparansi ini itu menjadi kunci penting dalam mendorong penerimaan publik terhadap teknologi ini. Jadi ketergantungan ini itu akan membuka potensi resiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, serta serangan cyber yang dapat merugikan privasi maupun pengguna. Nah, jadi perusahaan itu harus memiliki sistem keamanan cyber yang kuat, menerapkan kebijakan privasi yang jelas, serta memastikan bahwa setiap pemrosesan data itu mengikuti prinsip-prinsip pengamanan yang ketat. Yang keempat adalah dampak pada tenaga kerja dan pergeseran keterampilan. Jadi implementasi automation itu mempengaruhi struktur tenaga kerja yang menggantikan berbagai fungsi rutin dan administratif. Nah, hal ini itu dapat menimbulkan Meski demikian, organisasi yang berorientasi teknologi itu membutuhkan jenis keterampilan baru seperti pemrograman, analisis data, etika digital, dan kemampuan kolaborasi manusia-mesin. Nah, tantangan yang terakhir yaitu adalah ketergantungan teknologi dan kerentanan sistem. Jadi, ketergantungan yang berlebihan itu juga dapat mengurangi kemampuan manusia dalam membuat keputusan yang lebih kritis. Nah, oleh karena itu penting untuk menyeimbangkan peran AI dan profesional manusia untuk memastikan keputusan strategis tetap berada dalam kontrol manajer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang terakhir yaitu bagian penutup, yaitu yang pertama kesimpulan. Nah, transformasi menuju tech-driven organization menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk arah dan masa depan perusahaan modern. AI dan automation tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi, serta penciptaan keunggulan kompetitif. Integrasi kedua teknologi ini memungkinkan perusahaan mengelola data dalam jumlah yang besar, mempercepat proses bisnis, mengurangi kesalahan operasional, dan menghadirkan inovasi layanan yang lebih responsif terhadap keputusan pasar. Dampak AI dan automation terlihat jelas pada berbagai fungsi bisnis, seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan rantai pasok. Perusahaan yang berhasil memanfaatkannya memperoleh peningkatan produktivitas, kualitas layanan yang lebih baik, serta kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Namun demikian, transformasi digital ini juga membawa tantangan yang tidak bisa diabaikan, seperti risiko keamanan data, isu privasi, bias algoritmik, hingga meningkatnya kebutuhan kompetensi digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa AI dan automation merupakan elemen utama dalam mewujudkan tech-driven organization yang keberhasilannya tidak hanya bergantung kepada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, tata kelola yang kuat, dan strategi perusahaan dalam mengelola risiko teknologi. Perusahaan yang mampu menyeimbangkan inovasi dan keamanan, efisiensi dengan etika, serta teknologi dengan kesiapan organisasi akan mampu meraih
manfaat yang akan mampu meraih manfaat maksimal dari transformasi digital. Nah, selanjutnya itu saran. Yang pertama yaitu bagi perusahaan. Yaitu di sini perusahaan perlu menyusun strategi teknologi jangka panjang yang selaras dengan visi bisnis, yang mana implementasi AI dan automation sebaiknya dilakukan secara bertahap dan terukur, dimulai dari proses yang paling membutuhkan efisiensi. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa penerapan teknologi dilakukan dengan memperhatikan keamanan data, keadilan algoritmik, dan tata kelola yang kuat. Nah, yang kedua yaitu bagi sumber daya manusia, transformasi digital membutuhkan kompetensi baru. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan pelatihan dan program upskilling maupun reskilling secara berkelanjutan agar SDM siap bersaing di era otomasi. Penguatan literasi digital dan pemahaman tentang cara kerja AI sangat penting untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu bagi pengembang teknologi. Pengembang AI harus memperhatikan aspek etika, transparansi, dan perlindungan privasi. Algoritma perlu diuji secara berkala untuk memastikan tidak menimbulkan bias dan tidak mengancam keadilan bagi pengguna. Teknologi yang aman dan dapat dipercaya menjadi kunci keberhasilan organisasi berbasis teknologi. Nah, yang terakhir yaitu bagi peneliti dan akademisi, diperlukan riset lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang AI dan automation terhadap struktur organisasi, hubungan kerja, serta keberlanjutan bisnis. Kajian terkait etika, governance, dan implikasi sosial teknologi juga penting untuk memperkaya pemahaman akademis dan memberikan panduan bagi implementasi teknologi di masa depan. Nah, sekian presentasi dari kami yaitu mengenai the tech-driven organization, dampak artificial intelligence, dan automation pada transformasi perusahaan. Melalui pembahasan yang telah disampaikan, mulai dari konsep dasar teknologi, peran AI dan automation, hingga pengaruhnya terhadap strategi dan operasional perusahaan, kami berharap materi ini mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana teknologi modern mendorong perubahan besar dalam dunia bisnis. Di sini kami juga berharap penjelasan ini dapat memperluas wawasan kita semua tentang pentingnya kesiapan organisasi dalam menghadapi era digital, serta bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan AI dan automation untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Materi ini juga diharapkan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi inspirasi dalam melihat arah perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Terima kasih.